Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Fauzia dengan NIM 2103859 dari kelas 3 DPGSD akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama ada pendekatan pembelajaran menurut Cullen Roy. Cullen Roy merupakan seorang profesor pendidikan di University of Newcastle, Australia. Beliau menulis banyak buku tentang pendidikan. Salah satu buku populernya adalah buku tentang strategi pembelajaran yang berjudul Effective Teaching Strategies. Buku ini berdasarkan penjabaran lengkap mengenai strategi pembelajaran termasuk istilah yang ada di dalam strategi pembelajaran, salah satunya yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Cullen Roy dalam bukunya menyebutkan bahwa ada dua jenis pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered approach. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach yaitu pendekatan yang menjadikan guru itu sebagai pemegang kendali penuh saat proses pembelajaran berlangsung. Pada pendekatan ini, siswa adalah objek. Menurut Abdullah 2017 halaman 48. Siswa dijadikan sebagai objek yang memiliki arti bahwa siswa itu menjadi penerima materi tanpa melibatkan diri dalam mencari materi. Adapun karakteristik dari pendekatan pembelajaran berpusat pada guru adalah guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi sehingga dianggap mudah dalam membagikan pengetahuan kepada para peserta didik. Hal ini berdampak pada peserta didik sebagai objek yang hanya menerima materi karena guru dianggap serba tahu. Nah, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ini dirasa kurang tepat di era majunya teknologi dan pengetahuan seperti ini. Karena sumber belajar tidak hanya peserta didik bisa didapatkan dari guru, namun peserta didik bisa mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariatif dan kaya akan wawasan dari internet maupun buku. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan ini berkebalikan dengan pendekatan yang berpusat pada guru. Bila pendekatan yang berpusat pada guru, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar dan orang serba tahu. Pada pendekatan ini berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator. Jadi, guru itu sebagai fasilitator yang memiliki arti bahwa dalam proses pembelajaran, guru memberikan wadah bagi para peserta didik untuk mencari tahu dan mendalami materi dari sumber belajar yang bervariatif. Menurut Zultriani dan kawan-kawan 2022 halaman 13. Jadi, pada pendekatan ini peserta didik tidak hanya menjadi objek, melainkan bisa menjadi subjek atau pelaku yang menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dirasa lebih efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena guru dan peserta didik akan melakukan proses tukar-menukar informasi sehingga pengetahuan yang didapatkan akan lebih beragam. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran dari segi materi. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru
akan mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi, guru itu akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga siswa dapat mengembangkan potensi individu. Hasil belajar melalui pendekatan kontekstual diharapkan dapat lebih bermakna bagi para siswa. Kenapa? Karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Pembelajaran kontekstual dapat membuat siswa menguasai 3 hal berikut, yaitu pengetahuan. Siswa akan mendapatkan pengetahuan, teori serta fakta dari apa yang mereka pikirkan mengenai materi yang dipelajari dan kehidupan nyata yang ia alami. Yang kedua, kompetensi atau keterampilan. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa akan mendapatkan kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan baik dan terkonsep. Yang ketiga, pemahaman kontekstual. Siswa akan mendapatkan kemampuan untuk mengetahui waktu dan cara yang tepat untuk menggunakan pengetahuan serta keahliannya dalam kehidupan nyata. Nah, adapun karakteristik dari pembelajaran kontekstual diantaranya kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, belajar lebih semangat, bergairah, pembelajaran terintegrasi, pembelajaran menggunakan sumber dari berbagai sumber, siswa menjadi lebih aktif saat pembelajaran, siswa dapat melakukan sharing dengan siswa lainnya, siswa bersifat kritis, dan guru tentunya kreatif. Nah, apa sih pendekatan konstruktivisme? Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang peserta didik sebagai individu aktif yang membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami, mencari tahu, dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus, sehingga akan menghasilkan fakta dan keterampilan yang dipelajari secara holistik, dan lalu terjadi proses yang menghubungkan antara pengetahuan dan keterampilan baru masuk ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Pengertian pendekatan konstruktivisme menurut para ahli, yaitu menurut Choi 1999 mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pendidikan dan pembelajaran yang berdasarkan anggapan bahwa kognisi diakibatkan oleh pembinaan mental. Dengan kata lain, peserta didik mempelajari dengan memberikan suatu pernyataan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme terbukti efektif dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep. Hal ini karena dalam pembelajaran konstruktivisme, peserta didik belajar secara holistik dan dalam konteks atau situasi nyata. Mereka diberdayakan untuk berpikir mengonstruksi pengetahuannya. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari keadaan umum ke khusus. Pada pembelajaran diawali dengan menyajikan aturan, prinsip umum, kemudian diikuti dengan contoh-contoh khusus sebagai bentuk penerapan aturan atau prinsip umum pada keadaan khusus dari Sagala 2010. Berdasarkan pada ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deduktif yaitu pendekatan pembelajaran yang mengajarkan siswa dari hal-hal bersifat umum seperti teori dan rumus menuju hal yang bersifat khusus, yaitu penerapan dan teori dari rumus yang sudah diajarkan. Dalam pembelajaran, pendekatan deduktif menekankan materi yang diberikan kepada siswa diawali dengan definisi atau materi dasar atau istilah-istilah secara umum. Dengan demikian, siswa dibekali
pada konsep dasar materi pelajaran, maka diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan siswa yang bersifat pasif dan hanya menekankan pada ingatan atau hafalan mengenai materi yang diberikan melalui pendekatan deduktif. Yang selanjutnya ada karakteristik. Pembelajaran berfokus pada transfer informasi oleh guru kepada siswa. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada ingatan siswa. Yang keempat, dilandasi pemikiran bahwa pembelajaran akan berjalan baik jika siswa telah mengetahui konsep dasar materi. Induktif adalah metode penalaran yang berangkat dari masalah khusus ke umum menurut Santrok 2006. Nah, adapun karakteristik dari pendekatan induktif yang pertama itu berfokus pada aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, selama kegiatan pembelajaran tentunya siswa dituntut lebih aktif. Nah, yang ketiga itu kesadaran hakikat akan pengetahuan para peserta didik. Nah, yang terakhir ada pendekatan tematik. Pakar Pendidikan Indonesia menggunakan 3 model, yaitu model pembelajaran tematik jenis jaring laba-laba, model pembelajaran tematik jenis terpadu, dan model pembelajaran tematik model keterhubungan. Pembelajaran tematik ini berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Maka, pembelajaran tematik lebih menekankan keterlibatan siswa secara aktif baik secara kognitif maupun skill dalam proses pembelajarannya. Nah, prinsip belajar secara bermain dan learning by doing diterapkan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu menggunakan tema yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta menambah semangat karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna serta dikenal oleh anak. Pendekatan pembelajaran adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik itu belajar dan mencapai tujuan pembelajaran oleh Pengeban dan kawan-kawan 2021 halaman 19. Pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pendapat Callan Roy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies yang mengemukakan bahwa ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu student-centered approach. Dan yang kedua yaitu jenis pendekatan yang berdasarkan segi materi yang mencakup pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif-induktif, dan tematik. Semua jenis pendekatan pembelajaran itu bagus jika diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dilakukan pendidik kepada para peserta didik. Sekian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.